Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Asmara dengan NIM 1920502048 dari kelas BPIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kesehatan Mental. Kali ini saya akan membahas dengan tema gangguan depresi. Gangguan depresi itu adalah suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu mengalami sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Selain merasa putus asa, orang yang menderita depresi biasanya juga sulit menjalani aktivitas sehari-hari dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Penderita depresi bahkan tak sedikit yang merasa ingin bunuh diri atau ingin mencelakai diri karena merasa hidupnya tak berarti. Depresi pada remaja bisa dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari faktor lingkungan, perubahan hormon, pengalaman traumatis, hingga genetik atau faktor keturunan. Biasanya depresi pada remaja menimbulkan keluhan dan gejala, yaitu berupa mudah menangis, mudah tersinggung, dan marah karena hal-hal yang sederhana, mudah menyalahkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, sering bolos, dan nilai pelajarannya turun, susah tidur, mudah merasa lelah, sakit kepala dan sakit perut, tidak nafsu makan, atau justru makan yang terlalu berlebihan. Penyebab depresi yaitu masalah biologis. Seorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meski begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui secara pasti. Mereka akhirnya dapat membantu menentukan sesuatu yang menyebabkannya. Gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut-sebut dapat berperan dalam depresi. Gangguan hormon. Perubahan atau gangguan keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelahnya. Selain itu, seorang yang mengalami tiroid, menopause, serta beberapa kondisi lainnya juga memiliki resiko tinggi pada depresi. Penyakit keturunan. Masalah depresi lebih beresiko terjadi pada seorang keluarga inti yang pernah mengidapnya. Disebutkan jika gen dapat mempengaruhi resiko pencegahan depresi, yaitu dengan cara menghindari kebiasaan menyendiri, dengan mencari komunitas yang baik, buat hidup lebih sederhana, dengan membuat perencanaan jangka pendek dan panjang, berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu, dengan durasi sekitar 30 menit, konsumsi makanan yang dengan gizi seimbang dan pola yang teratur, buat hidup lebih santai dan hindari stres. Hindari konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Contoh kasus yang dapat kita ambil dari depresi yaitu bullying di sekolah. Sebagaimana kita tahu, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Meski disebut sebagai tempat belajar, tempat bersosialisasi, dan tempat mengenal budi pekerti, sekolah juga berpotensi tempat merebaknya kasus bullying. Bullying juga ada beberapa macam, yaitu bullying verbal,
bullying fisik, dan bullying rasional. Bullying verbal berupa ejekan, umpatan, caci makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk bullying verbal. Bullying fisik berupa bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Yang terakhir yaitu bullying rasional, terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok antar individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seorang siswa yang dianggap berbeda dengan kebanyakan siswa lainnya akan diabaikan, dicibir, dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya. Contoh yang selanjutnya yaitu modern day diagnosis. Sebelum tahun 1980, para profesional kesehatan jiwa ragu dalam menegakkan diagnosa depresi pada remaja. Hal ini karena saat itu perubahan mood pada usia remaja masih dianggap hal yang wajar, sehingga kemungkinan remaja yang sebetulnya mengalami depresi jika tidak ditangani dengan baik karena dianggap mengalami perubahan suasana hati yang wajar. Saat ini para profesional kesehatan jiwa sudah memiliki kriteria yang hampir jelas untuk menegakkan diagnosa seperti depresi pada remaja. Perkembangan ilmu yang membuat catatan angka kejadian meningkat. Yang selanjutnya yaitu hyper connect and overstimulated. Remaja era milenium terhubung dengan internet dan media sosial yang hampir setiap saat berinteraksi dengan internet dapat menimbulkan efek negatif pada kondisi psikologis anak remaja. Salah satu yang paling ketara adalah pemikiran yang menganggap dirinya berharga berdasarkan komentar dan jumlah like yang mereka dapatkan dari sosial media. Yang selanjutnya yaitu urgent times. Salah satu faktor stres yang dihadapi generasi masa kini adalah mereka tumbuh dalam ketidakpastian atau waktu yang tidak menentu. Tidak cuma ketidakpastian akan merasa dapat depan, tapi juga ketakutan dan perasaan tidak aman. Mereka merasa kapanpun dapat terjadi hal buruk seperti perundungan atau bullying, kecelakaan, kasus perampokan, pemanasan global, dan lain-lain. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi kondisi depresi pada remaja. Selanjutnya yaitu not enough sleep, kurangnya kualitas dan kuantitas tidur banyak dialami oleh para remaja saat ini. Penyebabnya adalah banyaknya tugas dan aktivitas berselancar di internet yang tidak bisa dikendalikan. Tidur yang kurang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi remaja. Baik, pesan dan kesan terhadap orang yang gangguan depresi. Kita sebagai masyarakat harus memberikan dukungan terhadap orang yang mengalami depresi. Selalu memberikan masukan dan nasihat secara pelan-pelan supaya ia tidak takut. Selalu berteman baik dengan orang yang mengalami depresi agar ia kembali normal dan seperti orang biasa. Baik, mungkin itu video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.